Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Omar Merpati Channel. Untuk video kali ini kita akan melanjutkan ya atau video yang menyangkut perkembangbiakan atau breeding di merpati hias. Pada dasarnya breeding atau berternak di merpati hias sama saja dengan berternak di merpati biasa ya, atau merpati kolangan. Cuman untuk tipe-tipe yang yang ada kebutuhan atau kepatenan itu harus lebih harus lebih diperhatikan dari segi setelah dia menetas dan lolos. Pada dasarnya merpati yang notabene atau sudah induk, dia pasti akan atau sudah berumur pada tingkatan usia produk, dia pasti akan baik itu tanpa jantan ataupun istilahnya betina semua ya. Jadi kita ambil sampel itu merpati yang seperti ini. Ini jenis Bohara yang kemarin itu jantannya pendek umur ya, jadi dia pada mati. Jadi si merpati ini dia untuk usia atau siklus produksi atau berkembang biak untuk si betina itu walaupun tanpa dibuahi dia akan bertelur ya. Atau siklusnya bertelur. Jadi ini sebagai contoh ya, dia tanpa jantan akan bertelur. Kita angkat ini betina semua, ini 4 butir. Ini 4 butir, ini udah mulai bau, ini harus dibuang ya, mulai bau harus dibuang. Ini merpatinya ada 4 butir. Jadi ini walaupun dia menetas dan mengeram secara bagus ya, atau bergantian karena mereka punya insting setelah bertelur pasti mengerami, itu akan bergantian mengerami. Untuk merpati itu dia tidak tahu itu fertil atau tidak, dia hanya instingnya mengerami selama 18 atau 22 hari. Apabila tidak menetas, dia akan tinggalkan si telur itu. Jadi dia akan siklusnya akan bertelur kembali setelah si telur yang diharami selama 22 hari atau lebih. Insting dia sudah tidak menetas, pasti akan tinggalkan. Fertil atau infertilnya si telur tersebut kita harus apabila fertil bisa kita lanjutkan si merpati untuk mengeram, dan bila tidak fertil kita bisa buang. Tetapi untuk pengambilan usahakan agar si merpati tersebut ya, kita bisa ambil ya di malam hari atau secara ininya kita ambil satu, besoknya satu, itu akan lebih bagus atau lebih
ada juga yang merpati yang apabila kita beli atau kita satukan di satu kandang yang baterai seperti ini, kandang ternak, apabila dia jantan semua, dia akan pada masa birahi atau dia berancah, dia akan saling kawin ya, tetapi tidak akan menghasilkan telur. Itu yang dinamakan karena dia sama-sama jantan tanpa ini saling, walaupun dia bergantian kawin, dia tak akan bertelur ya, seperti ini kemungkinan jantan semua karena bertelur. Tetapi karena kita dari kecil usia pendirian di satu kandang, dia tidak akan berantem. Kadang kalau sudah birahi atau berancah, dia akan sama-sama kawin. Jadi teman-teman yang kalau misalkan yang mempunyai keluhan yang merpati saya tidak bertelur-telur atau tidak mau fertil atau tidak ngisi, itu kita cross check lagi ya, cross check antara betina atau jantannya. Terus ketiga, biasanya betina itu akan bergantian dalam bertelur ya. Tapi biasanya kita kalau yang sering mengamati, dia akan tahu dari segi pola karakter si merpati dan bentuk fisik si merpati. Jadi kita bisa mengetahui jantan dan betina ya. Apabila cuman ada teman-teman yang hanya memelihara tanpa sering memperhatikan, itu biasanya akan bertanya kenapa merpati saya tidak bertelur. Kemungkinan kalau belinya remajaan, kemungkinan jantan semua. Kedua, apabila tidak fertil ya kemungkinan betina semua. Tetapi dia bertelurnya secara gantian tanpa kita mengetahui bahwa merpati yang kita pelihara itu betina semua. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Jadi teman-teman bisa lebih teliti, lebih telaten dalam memelihara merpati. Semoga merpati yang pelihara kita sehat-sehat semua, sesuai keinginan, sesuai yang kita harapkan. Salam merpati ya.